Ex-Mensos Juliari ternyata sudah rancang rencana korupsi sebelum pandemi. Komisi Pemberantasan Korupsi terus memperkuat sejumlah bukti kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 yang menjerat ex-Menteri Sosial Juliari P. Batubara sebagai tersangka. Diperkuatnya pengumpulan bukti itu dengan penyidik anti rasuah terus melakukan pemanggilan sejumlah saksi-saksi. Apalagi belum lama ini penyidik melakukan rekonstruksi atau reka ulang sejumlah adegan awal para tersangka melakukan rasuah bantuan sosial COVID-19 paket sembako se-Jabodetabek tahun 2020 pada Senin 1 Februari 2021 lalu. Diduga para tersangka sudah menyiapkan untuk memotong anggaran bansos ini dengan melakukan sejumlah pertemuan. Sebelum pemerintah pusat menyatakan Indonesia dihantui pandemi COVID-19. Hal itu dilihat dari rekonstruksi awal penyidik anti rasuah mendalami peran para tersangka bansos COVID-19 ini dalam adegan pertama. Di mana di situ ada pertemuan antara anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Ihsan Yunus yang diperankan oleh orang pengganti, bertemu dengan tersangka pejabat membuat komitmen atau PPK Matius Joko Santoso dan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial M. Safi'i Nasution. Mereka bertemu di ruang kerja M. Safi'i Nasution di Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Februari 2020. Diketahui, pemerintah pusat baru mengumumkan awal bahwa virus asal Wuhan, Cina itu masuk Indonesia pada Maret 2020. Maka itu, lembaga anti rasuah tengah menelisik apakah ada dugaan dalam pertemuan 3 orang itu mengenai pembahasan untuk kong kali kong memainkan anggaran proyek bansos di Kementerian Sosial ini, dengan dikaitkan dengan reka ulang pada adegan pertama oleh tersangka Matius Joko. Juru bicara KPK, Ali Fikri menyebut lembaganya akan terlebih dahulu memanggil sejumlah saksi untuk memperkuat apakah pertemuan 3 orang itu awal mula rasuah bansos ini. Kami siapkan bahwa mengenai peristiwa dalam adegan rekonstruksi tersebut tentu akan dikonfirmasi kepada saksi-saksi lain, kata Ali Fikri dikonfirmasi pada Rabu 3 Februari 2021. Maka itu, kata Ali, penyidik anti rasuah tak dapat gegabah menyimpulkan adanya sebuah peristiwa langsung dijadikan sebagai alat bukti. Tentunya, kata dia, perlu minimal 2 alat bukti. Apakah 3 orang tersebut diduga memainkan anggaran bansos? KPK belum lama ini melakukan rekonstruksi atau reka ulang kasus bansos adegan per adegan dilakukan di gedung KPK lama C1 Jakarta Selatan. Setidaknya ada 17 adegan yang diperankan langsung oleh 3 tersangka. Mereka yakni 2 pejabat pembuat komitmen Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso. Sedangkan pihak swasta memberi suap yakni Heri Van Sidabuke. Sementara ex-Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan pihak swasta Ardian IM diperankan oleh peran pengganti. Dari adegan per adegan itu, lebih banyak diperankan oleh tersangka Heri Van Sidabuke dalam tahapan-tahapan pemberian uang agar perusahaan-perusahaan mendapatkan vendor proyek di Kemensos RI. Dalam kasus ini, Juliari diduga mendapatkan jatah atau fee sebesar 10.000 per paket bansos. Dari program bansos COVID-19, Juliari dan beberapa pegawai Kementerian Sosial mendapatkan 17 miliar. Sebanyak 8,1 miliar rupiah diduga telah mengalir ke kantong politisi PDI Perjuangan itu. Juliari juga dijanjikan akan mendapatkan jatah selanjutnya sebesar 8,8 miliar rupiah pada pengadaan bansos periode kedua. Selain itu, KPK turut menetapkan 2 pejabat membuat komitmen atau PPK di Kementerian Sosial, yakni Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan pemberi suap adalah pihak swasta bernama Ardian IM dan Heri Sidabuke. Dalam OTT tersebut,
KPK mengamankan barang bukti berupa uang mencapai 14,5 miliar berupa mata uang rupiah dan mata uang asing. Masing-masing sejumlah sekitar 11,9 miliar, setara 2.420 miliar rupiah dan setara 243 juta.